Oh, saya enggak laptop ya. Kayola dari sini nggak ya Kayola? Aneh hari ini masih segala baju enggak nanti orang ya marah dua Hani sama sisa enggak mereka udah tua masih kelihatan mereka kemudian sama si Ati bawahnya oh betul Kalau nggak ada si Ati itu ada Bang Wati jadi nggak punya aku lagi di sini dia biasa
tolong Pak. Itu bisa minta tolong. Enggak itu komputer. Ibu ini komputer. Komputernya ada masalah. Oh. Makanya buat suami. Saya fotoin. Kita masih di lantai sini kan? Ibu, kasih gini dong Bu. Nih. RCTI, oke. Masih ada RCTI nggak sih di Indonesia? Kasih loh mas, kita jadi terkenal. Tapi kita terkenal nggak sih selama nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama di Muktamar 2021 di Los Angeles. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Insya Allah sehat ya. Insya Allah. Pada pagi hari ini nama saya Vivi Darmansyah. Insya Allah akan menjadi moderator pada acara ini yang judulnya adalah Tasamuh atau Tenggang Rasa dalam Pergaulan. Dan Masya Allah kita pembicara kita sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Ustazah Oki dan Ustazah Dede. Mungkin sedikit aja tentang Ustazah Oki. Nama lengkap beliau Dr. Haji Oki Setiana Dewi. Adalah seorang artis, writer, dan tentu saja pendakwah. Dan Ustazah Oki memulai karirnya menjadi di perfilman ya di tahun 2009 dengan film Ketika Cinta Bertasbih. Masya Allah sekarang dia juga masih aktif dan juga aktif di bidang dakwah, menjadi pimpinan di Maskatul Hufaz Foundation. Insya Allah kita doakan supaya semuanya lancar ya Ustazah dalam semua bidang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustazah Dede, kita sudah sering kehadiran Ustazah Dede di Muktamar. Masya Allah beliau mendapatkan bachelor degree di bidang syariah di University Al-Azhar. Insya Allah. Dan Ustazah Dede aktif menjadi konselor di bidang fikih dan family consultant, dan saat ini beliau berdomisili di Maryland sama dengan saya Ibu Bapak. Insya Allah. Yang mari kita buka lecture kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah akan kita mulai pembahasannya dari Ustazah Dede. Insya Allah. Silakan Ustazah Dede. Makasih Mas. Speak up in here, Pak. It takes time sometimes.
Bismillah. Oh, musik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya izin buka. Ya, saya ada asma jadi semalam udah pakai semprot. Nanti perlu isi ini nafas buatan. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua yang berbahagia, dan di sini ada beberapa orang bapak-bapak juga yang berbahagia. Insya Allah hari ini kita agak lebih serius. Ya, kita agak lebih serius karena kita akan membahas sesuatu yang menjadi permasalahan kita sehari-hari di Amerika ini, ya, tentang tasamuh, ya, atau tentang toleransi dalam kita bergaul di Amerika ini. Kadang ketika kita sering menghadapi masalah, kita ingin jadi muslim yang baik, ya kan? Semua kita ingin jadi muslim yang baik. Kalau nggak ingin jadi muslim yang baik, nggak mau datang ke muktamar. Kita pergi ke muktamar ini tujuan kita ingin jadi muslim yang baik, seperti itu. Tapi pada kenyataannya, ya, di real life-nya itu kadang bentrok dengan kerjaan kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang bekerja yang ada bosnya atau apanya yang menuntut misalnya harus mendelivery wine, harus misalnya sholat gimana ketika waktunya itu mepet, bukan mepet, tidak ada waktu untuk sholat, seperti itu. Dan itu hanya membuat kita untuk pergaulan kita di tempat kerja misalnya, ya, atau untuk kita dengan teman-teman, apalagi sekarang kayak mau Christmas kayak gini, ya, ketika mungkin atasan kita merayakan Christmas, apakah kita juga harus mengatakan selamat itu atau tidak perlu, gitu, ya. Belum lagi dengan teman-teman Indonesia. Kok dia sholatnya begitu, gitu. Dia alirannya lain. Saya kan sholatnya gini, kita alirannya lain. Nauzubillah min dzalik. Dia mau begitu, nggak sholat subuh nggak pakai kunut. Akhirnya apa? Ada dua arisan subuh pakai kunut, arisan subuh nggak pakai kunut. Ya, berteman dengan kelompok yang pakai kunut dengan berteman dengan kelompok yang tidak pakai kunut. Ya, ini yang biasa. Yang baru-baru ini entah sekarang ada, Masya Allah sudah move on. Ketika Pilpres, Masya Allah, rame banget. Ya, di Facebook, di ini ada gelombang ini, ada gelombang ini, ya. Dan itu curhatnya kemana? Ke kita. Tapi nanya dulu, Bu Dede grup mana? Ya, Bu Dede grup mana? Ya, saya nggak akan bilang, itu adalah rahasia saya pribadi. Karena saya nggak di endorse. Kecuali kalau saya di endorse, saya akan mengiklankan. Tapi saya nggak di endorse, jadi ya udah gitu. Alhamdulillah, doanya. Thank you Mas Esko. Mas. Ya. Oke, ya. Kita sekarang belajar. Nah, terus kenapa dia jadi? Urusannya kan semua masih dibayarnya. Bayarnya mulai dari jadi laptop sama. Sekarang ini kamu saya Dari sini. Apa saya ini? Ada yang materi saya di sini. oh, gimana? Iya, benar.
Alhamdulillah ya Rob. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, Masya Allah ya. Jadi tasamuh ini berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti murah hati dan lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena kita di sini orang Indonesia dan kita memakai bahasa Indonesia, tasamuh artinya kelapangan dada, keluasan pikiran dan toleransi. Tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antar manusia dengan manusia lain. Tasamuh adalah sikap terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai, menghormati antara satu sama lainnya. Jadi yang tasamuh dengan toleransi itu hampir mirip meskipun tidak sama. Tapi kita susah untuk menjelaskannya. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan toleransi itu seperti sama gitu, enggak. Toleransi itu seperti saya minum kopi, kemudian Ustazah Oki minum teh. Lalu kita bertengkar mana yang lebih enak antara kopi dengan teh. Datang Bu Vivi dicampur antara teh dengan kopi. Nggak enak akhirnya, saya nggak mau. Ya Ustazah Oki juga mungkin nggak mau, nggak tahu rasanya apa. Apalagi kalau kopinya kopi latte kan, lebih nggak kacau lagi sama dengan teh yang matcha powder itu, kita nggak nyampur gitu rasanya. Tapi bagaimana? Oke, hari ini ya udah, saya tetap, bagi saya kopi enak ya terserah saya, lidah saya. Bagi yang penting saya punya sahabat dengan beliau. Bukan saya cari siapa di sini yang suka kopi, duduk di sini. Siapa sini yang suka teh, duduk di sini. Dan ini kita ngomong berdua, nggak bisa jalan. Ya, jadi yang namanya toleransi atau tasamuh adalah bagaimana ya kita menghargai pendapat orang lain. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ya bisa juga berarti pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan. Ya, ini ayatnya. Nah, saya langsung aja karena waktu tadi. Tasamuh di Amerika ini saya bagi jadi 3 yang sering kejadian. Yang pertama, dalam perbedaan mazhab fikih. Kayaknya agak sulit kalau di situ. Ya. Dalam perbedaan mazhab fikih itu sering benar. Ini untuk sesama kita, apalagi komunitas masjid. Kita di sini datang rata-rata dari komunitas masjid ya. Ya, ini perbedaan mazhab fikih sering sekali jadi permasalahan persaudaraan di antara kita tanpa kita sadar. Ya, seperti itu. Terus kemudian dalam memahami lingkungan pergaulan di Amerika. Contoh anak-anak kita mau ikut prom night. Kamu tuh begini, nggak usah. Terus kemudian ada Thanksgiving, ya kan? Apalagi nanti udah, dan banyak sekali adat-adat di Amerika yang kita bingung ini sebenarnya bisa kita ikuti atau enggak sih? Kita kadang suka tidak bisa membedakan mana adat dan mana ibadat. Ada sampai bahkan bertanya, mertua saya meninggal, boleh nggak saya takziah ke mertua saya yang meninggal itu? Ya, rumahnya jauh gitu ya, misalnya ya sekitar, ya pokoknya harus jalan lah, bukan di rumah dia. Ada sesuatu yang buat, loh emang kenapa kalau datang? Ya tapi kan itu dia orang bukan non muslim, mertuanya gitu dia. Nah, ya gimana nih, boleh nggak? Gitu. Hal-hal yang kayak gini akhirnya jadi, terus ada yang dia coba datang, begitu datang, ikut dia datang sih begini, ya. Pernah kan ngerasain masalah-masalah kecil kayak gini, ya. Terus kemudian dalam pergaulan dengan umat beragama lain di sini, ini yang sering terjadi, di mana kita bertoleransi dalam hal ini. Nah ini saya saran dalam perbedaan mazhab. Ini ada 3. Al-Khattabi berkata perbedaan dalam agama, ya itu ada 3. Yang pertama, ya, bahwasanya menetapkan perbuatan dan keesaannya, maka mengingkarinya adalah kufur. Artinya nggak boleh ada perbedaan. Ini usul, nggak boleh ada perbedaan. Contoh dalam Islam, Allah ada berapa? 1. Siapa? Allah. Kemudian Nabi terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nggak boleh ada nabi lain. Makanya di sini kan ada Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah bagi
saya dia bukan agama, jadi kita nggak perlu, bukan agama Islam maksudnya, dia hanya sebuah agama. Ahmadiyah Islam. Jadi kalau lagi interfaith, ya saya kalau lagi ikut interfaith, ya ada dari sinagog, dari Yahudi, ada dari Protestan aja banyak yang datang. Dari Katolik aja ada banyak gereja lagi, ada Anglikan, ada ini, ada banyak gitu ya. Terus kemudian ada Bahai, ada Islam, ya. Terus kemudian ada Muhammadiyah. Ahmadiyah, sorry. Makasih. Ada Ahmadiyah, ya sudah, dia Ahmadiyah. Kita bilang dia dari Ahmadiyah. Kamu, saya dari Muslim. Ya, dan udah kita nggak usah. Kenapa kamu ada bilang dia? Ya itu sudah agamanya dia, biarkan gitu. Ya, ini satu ya. Jadi ini kita nggak bisa main-main untuk masalah ini. Meskipun bos kita yang ngomong, kalau bos kita bilang ini yang Natalan ini sama aja kayak Maulid, nggak bisa. Ini masalah akidah gitu. Ya, jadi nggak boleh tiap tanggal 25 kita Natalan, nanti setiap 1 Syawal kita Lebaran. Enak untuk amplopnya. Ya, nggak bisa, ini udah masalahnya. Kemudian perbedaan tentang sifat dan kehendaknya, mengingkarinya adalah bid'ah. Ya, ini masalah apa ya namanya istilahnya adalah hal-hal yang aglabiyah atau jumhur ulama mengatakan memang itu tidak ada. Contoh-contoh yang paling contoh yang paling kuatnya adalah contoh fikihnya ya. Berhubungan suami istri ketika haid. Berhubungan suami istri ketika haid itu tidak boleh. Itu qat'i nggak boleh. Qat'i itu artinya semua sepakat nggak boleh, dosa besar. Kemudian ada yang pertanyaan lagi, bagaimana kalau dia sudah bersih tapi belum mandi haid, ya? Jadi main dulu sekalian nanti mandi haidnya, mandi haid sama mandi junub, ya? Apakah ini boleh? Jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh. Oh, berarti dia tahu. Oke, sorry. Nah, jadi di sini kenapa nggak boleh? Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Suci di sini adalah mandi batasnya. Adapun setelah dia mandi, kemudian dia bermain terus besok keluar lagi atau nanti sorenya keluar lagi, itu nggak dosa. Tapi kalau dia belum mandi, ini maksudnya di sini. Ini aglabiyah jumhur itu general ulama semuanya itu adalah tidak boleh. Meskipun kalau ada yang ini ya itu doif sekali, jangan diikuti. Kayak contoh, Allah menetapkan bahwasanya minuman khamar haram. Ada seorang ulama berkatakan, bukan ulama, ya gitulah gitu ya. Dia bilang ahli agama bilang boleh karena kalau di Amerika dingin. Di Amerika itu dingin untuk menghangatkan badan, boleh minum wine. Ada yang berfatwa seperti itu. Ada yang bilang makan babi haram, kalau bacanya pakai doa bismillah boleh. No. Ya, itu udah jelas dalam Al-Quran. Khinzir itu termasuk atau babi, pig ya, itu haram, qat'i. Meskipun bacanya pakai bismillah, meskipun enak atau apapun, atau direndang, babi rendang atau apa, nggak boleh. Gitu. Ada yang bilang boleh asal baca bismillah. Na'udzubillah min dzalik, enggak. Meskipun yang ngomong dia dalam tanda kutip ustadz gitu. Enggak, maaf, katanya dia ustadz gitu ya. Maaf, enggak bisa. Ini yang kedua. Ya, jadi bukan berarti yang penting kata ustadz, enggak. Ada dalilnya enggak gitu. Cantolannya ada enggak. Nah, yang ketiga, nah di sini ya, yang ketiga ya, ini ada hukum-hukum cabang yang multi tafsir. Nah, multi tafsir ini bisa bilang begini, bisa bilang gini. Contoh, kayak tadi sholat subuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut pada subuh adalah rukun. Kalau kita ketinggalan kunut,
Syafi'i. Tapi kunut pada 3 mazhab yang lain adalah sunnah. Bukan sunnah, tidak termasuk ke dalam rukun. Jadi nggak dibawa, dan itu hanya dibawa pada sholat-sholat yang dalam keadaan misalnya perang atau seperti itu. Kunut nazilah namanya. Ya, kunut. Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i sampai berkata kunut itu menjadi rukun dan nggak pernah ditinggal? Tapi itu bukan suatu yang, kalau itu menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau nggak kunut nggak sah sholat subuhnya. Sudah, kalau teman kita menganggap seperti itu, hormati dia. Nah, kita yang tidak kunut misalnya, ya kita hormati juga. Dia juga menghormati kita yang tidak kunut. Makanya kalau menjadi imam nanya, kalau imam sholat subuh ditanya biasanya, ya ini pakai kunut nggak nih? Gitu. Ini semuanya jamaah rata-rata sebagian besar pakai kunut nggak? Ya, contoh Khalid Basalamah, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaznya kenal Ustaz dekat ya, dia tidak pakai kunut ya di Indonesia. Beliau datang ke masjid kami, ngelihat suami saya pakai sarung, ketika subuh dia kunut, jamaah bingung, karena emang emang di masjid kami nggak kunut gitu. Begitu selesai, suami saya, Ustaz maaf, kami nggak kunut di situ. Loh, anak lihat antum pakai sarung kali ini kunut. Tapi pahamnya seperti itu, jadi anak kunut. Padahal kami tahu Ustaz Khalid Basalamah nggak kunut. Tapi beliau kenapa melakukan itu? Sebab beliau menghargai tasamu dengan jamaah di situ. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah masalah yang hanya seperti perbedaan pendapat aja. Sama kalau ibu-ibu lagi haid boleh baca Quran apa enggak? Itu terus yang ditanya. Ya, itu terus, padahal di masjid At-Tahir saya udah 2 kali ngisi itu. Ya, yang bilang baca Quran lagi haid nggak boleh tuh. Ya nggak boleh baca Quran lagi haid, ya sudah. Emang nggak boleh, haram. Memang haram. Tapi yang bilang boleh, jangan guna ketika lagi malas, saya lagi haid. Itu juga dosa, karena sebenarnya pada dasarnya dia baca haid lagi, baca Quran lagi haid. Nah gitu. Ya, nah ini harus ada tasamuhnya di sini. Ya. Tapi ini hadis ini ya, perbedaan pendapat dalam umatku adalah rahmah. Banyak yang berkata ini kurang kuat ya. Ya deh, ya. Oke. Perbedaan yang ini ya. Nah, kenapa sih terjadi ini di Amerika ini? Yang satu, karena dalam mengambil pendapat ulama, kita sering ini warga Indonesia di Amerika sering ngambil pendapat ulamanya ulama yang di Indonesia. Nanyanya sama ulama yang di Indonesia, tapi nggak ngejelasin keadaan di sini. Nggak salah ulamanya ya, nggak ngejelasin keadaan yang di sini. Akhirnya ya dia dengan akhirnya beliau memutuskan ya sesuai dengan keadaan di sana. Contoh, Ustaz, kalau puasa itu berapa jam? Oh, 12 jam. Betul, Ustaz, Indonesia memang 12 jam. Di sini 16 jam. Berarti kalau lebih dari 12 jam nggak boleh, harus buka. Oh, bagus. Kita nggak di sini Amerika. Ini bukan lelucon, ini benar. Ya, dia kok baru asal udah buka. Saya tanya sama Ustadz saya, Bu Dede, di mana? Ya maaf, di pelosok. Ya di Kepulauan Jawa, di pelosok. Gak boleh lebih dari 12 jam puasa. Betul, di Indonesia. Gitu, ya. Oke, terus kemudian ulama di Amerika juga gitu. Kayak contoh, asuransi haram. Betul, di Indonesia. Di sini belum ada asuransi syariah. Mobil kita nggak asuransi, bisa jalan? Nggak bisa jalan, harus ambil. Kecuali kalau asuransi life insurance dan lain sebagainya, itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau asuransi mobil ya mau nggak mau ya memang harus ambil gitu ya, seperti itu. Kemudian memahami keadaan muslim di Amerika baik segi geografis dan topografisnya, ini beda. Contoh, Ustadz Nu'man Ali Khan dengan
Yasir Qadhi itu pernah debat. Ya, saya pernah lihat videonya beliau itu dalam masalah memenangkan itu Texas ya. Kalau Yasir Qadhi gimana? Texas juga ya. Bukan yang penting buat Yasir Qadhi, satu lagi siapa? Yang di New York, tolong dong siapa di New York? Jadi debat dalam hal masalah zabihah. Dalam debat dalam masalah zabihah. Jadi beliau ada yang kalau yang satu tuh zabihah itu zabihah ini maksudnya solder ya, pemotongannya. Ada yang bilang selama dia memang untuk meninggalnya, matinya itu dipotong itu boleh. Tapi ada yang bilang ya dia harus langsung dipotong dalam keadaan hidup, nggak boleh dikasih gas dulu. Kalau dia dikasih gas dulu, dilemesin baru dipotong, itu nggak termasuk zabihah. Tapi kalau dia langsung blok gini, itu yang menyebabkan ini ada di Amerika ini ada zabihah ya koser dengan zabihah. Gitu. Kalau zabihah dari dalam keadaan dia sadar, kok dia sadar, maksudnya binatangnya ya sadar, terus langsung dipotong gitu. Tapi kalau koser dia kadang dikasih uap sedikit, terus kemudian udah agak tenang untuk pergi ke binatangan gitu ya, baru dipotong. Ya memang gak bismillah ya. Ada juga pendapat yang mengatakan harus tetap bismillah berdasarkan surat Al-Maidah, harus disebut nama Allah. Tapi ada yang bilang oh nggak apa-apa kosher, karena kosher itu tetap dipotong. Itu adalah perbedaan. Ya oke. Oh sepertinya. Oke. Kemudian yang ketiga, minimnya ustadz dan ustazah yang jadi rujukan. Ya, minimnya ustadz-ustazah yang jadi rujukan. Ya, ini aja banyak yang dari Bay Area nanya ke saya di Maryland, alhamdulillah pakai telepon. Ya, apa jadi rujukan ini gimana ya? Ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Ustaz Oki mungkin mau pindah ke sini. Amin. Kemudian ya banyak masalah fikih yang berkembang dan belum ada nas langsung, ini ranah ijtihad. Saya pernah ada seseorang mungkin ada di sini saya kurang kenal, beliau telepon dari Texas, Ustazah, kami mau memandikan mayat. Mbak Mimi bilang boleh memandikan mereka memandikan mayat, tapi ternyata dia sudah mendonor seluruh badannya dan diberikan dari pihak rumah sakit kayak bola, kayak cairan bola aja. Ini gimana mandiinnya? Saya bingung. Gimana donor tapi dia keluarga tetap ingin memandikan karena dia muslimah, bukan Indonesia. Jadi hanya kayak bola gitu. Saya dikirimin fotonya. Saya bingung. Alhamdulillah saya ada ini dengan waktu itu saya Yusuf Korodowi, karena waktu yang dulu ya saya masih mengikuti beliau. Saya tanya beliau langsung. Saya tanya kalau ke Indonesia sering ke Farid Numan. Saya tanya ke sana. Saya juga bingung, nggak tahu harusnya gimana. Karena nggak mungkin dimandikan. Kalau dikasih air pun bahaya gitu. Ya kan? Ya udah akhirnya ditutup dengan warpingnya itu dikasih air, dipercikan air sedikit. Ya, apakah boleh mendonorkan seluruh badan? Nah ternyata itu pertanyaan saya tambahan ke para syekh itu, ternyata tidak boleh. Tapi kalau untuk sebagian itu boleh. Kayak donor mata, kan ada kalau kita mau bikin SIM ya, driver license, mau nggak donorin, itu boleh. Tapi kalau untuk seluruh badan kayak muslimah tadi, itu nggak boleh. Ini belum ada nasnya, dan saya juga nggak langsung dijawab. Ini ranah ijtihad. Ya. Sering kalau Ustaz Farid Numan bilang, jadi kalau nanya mbok yang bener-bener aja gitu. Saya bilang emang ini kejadiannya Ustaz. Ana udah cari, kita biasanya tuh ada buku Maktabah Syamilah, itu buku-buku turos ada sekitar ribuan buku di situ. Kita cari nggak ketemu. Kan emang belum ada. Nah itu diperlukan ijtihad. Diperlukan bagaimana fikih, usul fikihnya, kaidah fikihnya dan lain sebagainya. Nah dalam pergaulan di Amerika ini ada muamalah maliyah kayak tadi, sosial kemasyarakatan, sekolah, pendidikan, hukum, ini banyak nih, ya. Kemudian dalam pergaulan umat beragama lain ini yang jadi titik poinnya.
Janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena kalau mereka nanti akan memaki Allah yang melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik kerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerja. Surat Al-An'am ayat 108. Jadi kita dilarang menghina agama lain, karena mereka nanti akan menghina agama kita lebih parah dari itu. Ya, dilarang menghina agama lain, dilarang menghina Tuhan lain, karena itu nanti akan menghina balik agama kita. Ya, nah ini closingnya, kita bersatu untuk hal-hal yang kita sepakati dan kita sendiri-sendiri untuk hal yang kita berselisih. Fakna bimahtikna wa natadahnar bima farabna. Kita sendiri-sendiri untuk hal yang kita, tapi kita tetap bersahabat, bukan berarti musuhan. Gitu. Ya, ini closingnya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pembahasannya banyak sekali tadi ya, mengenai bagaimana kita menghargai pendapat orang-orang yang berbeda mazhab dengan kita. Kemudian kita juga tidak boleh juga menghina perbedaan dengan umat lain yang berbeda dengan kita. Dan insya Allah Ustazah Dede tadi pesan terakhirnya, kita bersatu untuk hal-hal yang kita sepakati, dan untuk kita diri sendiri, dan untuk yang berselisih kita saling menerima, insya Allah saling menghargai. Ya, kemudian akan kita berikan kesempatan kepada Ustazah Oki untuk memberikan materi, insya Allah. Baik, sambil minta tolong sama Ustazah Dede, ada slide juga. Izin ya, Umi izin ini. Nah, oh ini masuk ya, nggak apa-apa, masukin ke sini ha. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, saya tuh sariawan banget, jadi kalau ngomongnya agak susah saya minta maaf ya, karena buatnya jadi cadel. Baik, sambil menunggu dari Ustazah Dede yang akan ditampilkan di layar membicarakan mengenai tasamuh ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sedikit menceritakan kisah Rasulullah SAW yang berkenaan dengan tasamuh, atau bahasa kitanya yang paling mudah adalah toleransi. Sedikit cerita tentang Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan mengalami hal-hal yang sulit ketika berdakwah di kota Mekah. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Gak apa-apa nih, sambil dilihat. Atau tutupnya pakai apa ya? Oh, slide-nya dimatiin dulu. Maaf ya Ibu ya. Baik, saya lanjutkan Ibu ya, mohon izin sambil menunggu yang ditayangkan, karena memang ada beberapa yang saya pikir penting untuk Bapak dan Ibu tahu berkenaan dengan ayat-ayat Quran maupun hadis yang saya ingin Bapak dan Ibu lihat dalam layar. Berkenaan dengan tasamuh atau toleransi dari Rasulullah SAW, Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, sekilas saja mengenai sejarah dakwah ini, 3 tahun awal Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu dakwah dilakukan secara terang-terangan.
Pada saat periode kota Mekah, kita menamai tahunnya dengan tahun kenabian. Tapi ketika kita masuk periode hijrah ke Madinah selama 10 tahun, kita akan bilangnya hijriyah. Atau biasanya hijrah ya, 2 hijriyah atau 2 hijrah, 3 hijriyah, seperti itu perbedaannya. Membicarakan di kota Mekah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan Islam, itu banyak mengalami tantangan luar biasa, tapi Rasulullah menerapkan prinsip toleransi atau prinsip lapang hati agar dakwah Islam ini mudah diterima oleh banyak orang. Salah satu kisah bagaimana toleransi itu salah satunya adalah membuat orang-orang merasa aman, membuat orang-orang merasa tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan. Toleransi itu berisi banyak sekali makna. Beberapa contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan toleransinya yang luar biasa membuat Islam itu terasa sangat indah, sehingga pada akhirnya nanti orang-orang berbondong-bondong menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang beribadah di depan Ka'bah, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang kemudian memberikan kotoran-kotoran hewan ya di atas kepalanya Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak membalasnya pada saat itu, walaupun Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasulullah SAW, melakukan protes terhadap orang-orang kafir Quraisy. Ada maksud dari sikap Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah pada saat itu tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu pula pada saat dakwah ini terus berlanjut. Di tahun 7 kenabian, pada saat itu umat Islam diboikot dari kota Mekah. Seluruh umat Islam diisolasi di sebuah gurun, sehingga banyak orang-orang Islam yang jatuh sakit karena mereka hanya makan dedaunan-dedaunan saja. Selama 3 tahun umat Islam diisolasi, diboikot pada saat itu. Kemudian mengakibatkan salah satunya adalah istri tercinta Rasulullah SAW, namanya Siti Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Lalu juga pamannya Rasulullah, Abu Thalib, meninggal dunia. Maka ini disebut tahun kesedihan bagi Rasulullah. Ketika Rasulullah mengalami tahun kesedihan, Rasulullah berpikir kalau terus berdakwah di kota Mekah maka akan sangat berbahaya. Maka Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke negeri Taif. Ibu kalau pergi umrah atau haji, sempatkan ke negeri Taif, negeri yang sejuk, yang ada sahabat Nabi di sana, dikuburkan di sana. Kemudian ketika berdakwah di negeri Taif, mendapatkan tantangan yang luar biasa. Rasulullah dilempari kotoran hewan, dilempari batu, tidak diterima dakwahnya di sana. Lagi-lagi Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah yang dilakukan yang sulit sekali rasanya untuk diterima oleh orang-orang pada saat itu. Dan malaikat mengatakan, "Ya Rasul, angkat saja tanganmu dan berdoa saja agar malaikat penjaga gunung menghancurkan orang-orang Taif yang telah bertindak kurang ajar itu kepada dirinya." Apakah Rasulullah SAW melakukannya? Tidak. Rasulullah SAW justru berdoa karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Justru Rasulullah berdoa agar kelak ada anak keturunan mereka yang memasuki Islam. Ini bagian dari lapang hati, memaafkan. Masuk itu semua dalam paling besar toleransi, teman-teman sekalian. Dengan keindahan akhlak Rasul, sekarang kalau teman-teman pergi ke negeri Taif, negeri Taif bukan negeri yang diazab. Negeri Taif sekarang seluruhnya adalah orang-orang Islam. Berkat pemaafnya Rasulullah SAW. Kemudian 13 tahun periode berada di kota Mekah, Rasulullah pergi ke Madinah. Lagi-lagi toleransi. Di Madinah ini tidak hanya ada orang-orang Islam. Rasulullah belum pernah pergi ke Yathrib, ke Madinah, sebelumnya belum. Tapi ada utusan Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang sudah dikirim menuju ke Madinah untuk mengajarkan Islam di sana, sehingga Islam sudah tersebar. Ketika Rasulullah pindah ke kota Yathrib atau kota Madinah yang kita kenal, di sana ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada yang lain-lain. Maka bagaimana Rasulullah SAW menjalankan toleransi umat beragama ini? Maka kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa? Piagam Madinah itu adalah orang-orang Islam, tentu saja Nasrani, Yahudi, semuanya hidup aman dalam naungan perlindungan orang-orang Islam. Makanya kalau mengatakan umat Islam harus bertoleransi, sejak dulu Rasulullah SAW sudah mengajarkannya. Bagaimana di satu kota di Madinah berbagai macam agama ada. Dan selama berada di kota Madinah dengan pemerintahan Muslim, semuanya terlindungi dengan baik. Itu berada dalam poin-poin dalam Piagam Madinah. Itu toleransi. Kemudian di Madinah ini banyak sekali periode-periode yang teman-teman
harus tahu secara singkat saya akan jelaskan. Di tahun 2 Hijriah, kita mengatakannya Hijriah karena sudah berada di Madinah. Kalau tadi di Mekah kita menamakannya tahun kenabian. Tapi kalau kita sudah di Madinah kita menamakannya Hijriah. Tahun Hijriah terjadi perang Badar. Kita tidak sedang membicara sejarah ya, jadi saya tidak mau berpanjang-panjang tentang ini. Tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, pada saat itu dimenangi oleh umat Islam. Tahun 3 Hijriah, 1 tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Pada saat itu ada 1.000 orang Islam. Kemudian melawan orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 3.000. Hanya saja di tengah perjalanan ada orang-orang munafik. Hati-hati, saya kemarin pernah bilang munafik itu berbahaya, lebih berbahaya daripada orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sama, serupa dengan kita, tapi dia menusuk dari belakang. Orang munafik ini dari dulu sampai sekarang ada. Musuh dalam selimut, duri dalam daging, sholatnya sama, mirip sama, ngikutin kegiatannya sama, tapi sebenarnya dia ingin menghancurkan, itu munafik. Maka dalam tahun 3 Hijriah ada namanya tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, memprovokasi supaya jangan ikut perang untuk orang-orang Islam. Sehingga pada saat itu orang Islam hanya 700 orang saja mengikuti perang, 300 yang mundur karena mengikuti perkataan orang-orang munafik ini. Singkatnya, perang Uhud itu dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tahun 5 Hijriah, periode penting ini, ada perang Ahzab atau perang Khandaq. Kalau ibu-ibu pergi umrah, jangan lupa untuk pergi ke Masjid Khandaq, di mana pada saat itu umat Islam ini diserang oleh orang-orang Yahudi, sehingga di sekeliling kota Madinah dibuat parit yang besar. Tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini toleransi lagi. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah SAW bermimpi untuk beribadah ke Baitullah karena sudah lama tidak pulang kampung. Sudah lama tidak pulang kampung, bertahun-tahun tidak menuju ke Mekah. Ke Mekah bukan untuk melawan orang kafir Quraisy, tidak, hanya untuk beribadah, rindu pada Baitullah, rindu pada Ka'bah. Maka Rasulullah bersama dengan 1.200 atau 1.400 orang muslim dari Madinah itu mau pergi untuk menuju ke Mekah untuk beribadah di Baitullah. Tapi di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, nanti kalau teman-teman pergi lagi ke sana, teman-teman sudah ingat tentang kisah ini, mulai terjadi negosiasi yang kita bisa lihat ini toleransi. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu banyak toleransinya. Dituliskan di sebuah perjanjian, ya, Rasulullah meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir Quraisy mengatakan, saya nggak mau ada kata-kata yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya nggak kenal kata-kata itu. Tulis saja dengan nama Tuhan. Kemudian ditulis lagi, Rasulullah adalah utusannya Allah. Kata orang kafir Quraisy, nggak mau Muhammad itu utusan Allah. Tulis saja Muhammad anak Abdullah. Ini membuat orang-orang Islam ini mulai marah. Tapi Rasulullah menenangkan orang-orang Islam ini. Kemudian perjanjian Hudaybiyah itu berisi beberapa poinnya adalah, yang pertama, kalau ada orang-orang yang mau masuk agama Islam datang dari Mekah menuju ke Madinah, Rasulullah Muhammad ini harus membalikkan orang itu menuju ke Mekah, nggak boleh. Tapi sebaliknya, kalau ada orang-orang Islam yang mau menuju ke Mekah, ya, murtad, misalnya murtad, kami tidak mau kembalikan kepada Muhammad. Nggak fair, terkesan nggak fair. Tapi Rasulullah menyetujui perjanjian itu. Membuat sahabat-sahabat lainnya berkata, apa-apaan ini ya Rasul? Perjanjian Hudaybiyah juga berisi 10 tahun gencatan senjata. Artinya nggak boleh ada perang dan sebagainya. Walaupun nanti akan diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu para sahabat Rasul bertanya, apa-apaan ini ya Rasul? Kau buat perjanjian yang merugikan diri kita sendiri. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, Rasul, apa-apaan ini? Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang tak beriman? Mereka masuk nerakanya Allah SWT. Untuk apa kita tunduk kepada mereka? Maka Rasulullah mengatakan, aku ini adalah Rasul Allah dan tidak pernah mungkin meninggalkan Allah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat ragu, kenapa nih seorang Nabi Muhammad SAW mau seperti itu, seolah-olah tunduk kepada atau mendengarkan kata-kata orang-orang kafir Quraisy. Sampai Umar bin Khattab bertanya lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, apa-apaan ini? Kemudian Abu Bakar mengatakan, dia adalah Rasulullah dan aku percaya kepada dia. Aku percaya kepada Rasulullah dan percaya kepada keputusan-keputusannya Rasulullah. Makanya Abu Bakar dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan toleransi lagi. Berkat itu, kelemah lembutan Islam, kebaikan Islam tersiar ke seluruh penjuru. Berkat itu, orang-orang dari kabilah-kabilah lain mulai mendengar akhlak Islam,
mulai mendengar kebaikan-kebaikan tentang Islam yang endingnya nanti di tahun 8 Hijriah terjadi peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kita beranjak lagi berurutan. 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah. 7 Hijriah terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah di mana ada seorang wanita Yahudi yang meracuni Rasulullah SAW dengan daging kambing yang diberikan kepada Rasul. Ini penyebab salah satunya Rasulullah SAW sakit dan meninggal dunia karena terjadi di perang Khaybar itu. Ada seorang wanita Yahudi yang memberikan makanan daging kambing kepada Rasulullah. 8 Hijriah terjadi peristiwa Fathu Mekah. Apa itu? Pembebasan kota Mekah. Toleransi lagi di sini. Kenapa terjadi pembebasan kota Mekah? Apa itu? Berbondong-bondong orang-orang Islam yang sudah banyak kekuatannya di Madinah datang ke Mekah. Kenapa? Karena perjanjian Hudaybiyah dilanggar sama orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy melakukan penyerangan terhadap orang-orang Islam. Karena perjanjian itu dilanggar, kan tadi gencatan senjata ya Bu? Gak boleh perang kan? Sama orang-orang kafir Quraisy dilanggar. Sehingga orang-orang Islam itu berhak untuk mendatangi Ka'bah. Maka terjadilah pembebasan kota Mekah. Berbondong-bondong orang-orang datang menuju kepada kota Mekah. Dan di situ toleransi dimulai lagi. Apa itu? Orang-orang pada ketakutan nih, orang-orang kafir Quraisy nih yang dulu-dulu pernah menyiksa kaum muslimin. Ketakutan. Rasul datang dengan seluruh kaum muslim yang kekuatannya sangat dahsyat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan siapapun yang berlindung di masjid dan di Baitullah aman. Berlindung di rumahnya sendiri aman. Berlindung di rumah Abu Sufyan, salah satu kepala orang Quraisy yang akhirnya sudah masuk Islam, aman. Dan pergilah kalian semua hari ini bebas. Justru karena Rasul bersikap seperti itu, makanya banyak berbondong-bondong orang masuki agama Allah Subhanahu wa taala. Ini singkatnya cerita toleransi dari Rasulullah SAW. Islam itu agama yang tidak menyulitkan banyak orang, menebar kedamaian, menebar kesejukan, membuat orang merasa aman dan tidak merasa takut. Islam rahmatan lil alamin. Itulah beberapa contohnya Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat di sini teman-teman sekalian, agak kecil ya, tapi nggak apa-apa. Tadi tasamu sudah dijelaskan oleh Umi, Ustazah Dede ya, mengenai artinya sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi. Tasamu ini sikap yang terpuji, menghargai, menghormati, kemudian menerima perbedaan dengan ringan hati, itu tasamu. Seperti tadi contoh Rasulullah SAW. Umi mohon izin di berikutnya Mi. Baik, manfaat tasamu juga banyak ya, teman-teman bisa lihat di sini. Seperti tadilah singkatnya ceritanya Rasulullah SAW dengan toleransinya yang sangat luar biasa membuat orang-orang jatuh hati, jatuh cinta dengan Rasul. Ada satu lagi kisahnya Rasul. Rasul sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Ada jenazah orang Yahudi diusung, datang di hadapan Rasul. Rasul yang lagi duduk langsung berdiri. Kata para sahabat, untuk apa Rasul? Dia orang Yahudi. Apa kata Rasul? Tapi dia adalah seorang manusia. Itu toleransi. Betul ya Bu ya? Sama mau di Amerika mau di Indonesia juga majemuk banyak sekali agama-agama lain. Kita hargai, kita hormati dia sebagai seorang manusia atau sebagai saudara satu bangsa misalnya. Seperti itu. Ya, ini beberapa manfaat tasamu memiliki banyak saudara karena kita punya sikap yang rendah hati, mudah menghargai pendapat orang lain, teman-teman bergaul dengan siapapun. Kemarin saya sudah bahas di pembahasan berikutnya, kita boleh kok bergaul dengan siapapun. Tapi teman terdekat kita harus orang-orang yang saleh, harus orang-orang beriman, harus orang-orang masjid. Itu teman terdekat. Sisanya boleh. Kalau gaul sama orang Indonesia terus, kapan lancarnya bahasa Inggrisnya misalnya ya. Kalau misalnya gaulnya sama yang itu terus, kapan kita bisa menjadi orang yang open minded, kita akan bisa melihat dunia lebih luas gitu. Kalau kita memiliki sikap yang rendah hati, maka kita akan dicintai oleh manusia lainnya. Kemudian tentu saja manfaatnya akan menyebarkan perdamaian, kerukunan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mengembangkan sikap menghormati, tenggang rasa, dan membuat segala urusan dan kesulitan yang dilakukan terasa lebih mudah. Itu beberapa poin-poin sederhana mengenai manfaat dari tasamu dan toleransi. Yang contohnya sudah saya jelaskan mengenai kisah Rasulullah SAW. Mari kita lihat mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan toleransi. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan yang penting, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sebuah kaum atau suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." Kita kadang kalau udah gak suka sama orang, mau dia baik gimana pun tetap aja salah.
Bener nggak Bu? Kalau udah nggak suka sama satu suku misalnya atau satu agama, dia mau baik sekalipun tetap aja salah di mata kita. Allah katakan, jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sebuah kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Kalau dia baik, ya sebut dia baik. Kita hargai kebaikannya. Kalau dia salah atau tidak sesuai dengan prinsip kita, hormati, tapi tidak lantas membuat kita menjadi kasar dan keras kepada dia. Kata Allah apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta faddan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik. Kalau kamu sebab rahmat Allah kamu berkasih sayang, kamu lemah lembut. Kalau kamu keras dan kasar, orang-orang akan pergi menjauh daripada dirimu. Ya, jadi Allah sekali lagi ingatkan, jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sebuah kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat daripada takwa, dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, Umi mohon izin. Sesungguhnya Allah ke bawah, ya, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contoh, mungkin ada di beberapa tempat sana yang ada Islamofobianya, betul ya Bu? Islamofobia itu kan gak adil ya, benci membabi buta, ya kan? Benci membabi buta. Saya teringat beberapa tahun sudah lama sekali, itu ada orang Belanda yang membuat film fitnah. Saya sempat nonton itu waktu itu ya, marah gitu ya. Kita boleh marah kalau agama ini diinjak-injak, diolok-olok, Nabi dibuat karikatur dan sebagainya. Harus marah, bukan boleh lagi, harus marah. Masa Nabi di macam-macam agama diinjak-injak diam aja? Di situ pertanyaannya gimana imannya gitu. Jadi kalau dari yang luar misalnya ada benci yang membabi buta, ada Islamofobia, atau misalnya dari orang Islam yang benci membabi buta, nggak boleh, kata Allah jangan. Kita diminta untuk berlaku adil. Kalau dia memang buat baik, kita appreciate dia memang berbuat baik. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Kemudian ini sesama muslim, ada kalimat dalam surah Al-Hujurat ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Tadi Umi juga mengatakan antara mazhab itu bisa saling berantem. Beda sedikit nih urusan agama bisa saling berantem. Ini yang berantem bukan lagi orang luar dengan orang Islam, tapi orang Islam dengan orang Islam. Di sosmed itu banyak sekali. Antara yang ini berantem sama yang ini berantem sama yang ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua ini bersaudara. Kalau ada yang berselisih, jangan malah dipanas-panasin, melainkan kita damaikan. Selama Tuhan kita Allah, kitabnya kitab Al-Quran sama Rasulnya Rasulullah SAW, perbedaannya kecil-kecil itu jangan membuat menjadi pertengkaran. Begitu ya Bu? Antara tadi kunut gak kunut, di kuburan tabur bunga gak tabur bunga, itu kan masalah-masalah yang gak perlu yang diperselisihkan. Masih banyak hal-hal besar yang harus kita fokuskan. Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 10 tadi, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Kalau ada yang berantem di sesama mukmin, kita yang justru mendamaikan. Makanya bohong itu ada 3 yang diperbolehkan. Bohong itu nggak boleh, tapi ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. Pertama, untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih. Ya, contohnya dia tuh sebenarnya peduli sama kamu, mendoakan kamu, dia tuh sebenarnya sedih, padahal enggak sebenarnya. Tapi boleh untuk mendamaikan yang berselisih. Kedua, bohongnya suami istri untuk menambah keharmonisan. Mama cantik banget, makin tua makin cantik deh. Padahal keriputnya di mana-mana misal, makin kencang deh kulitnya misal, atau apapun itu boleh untuk mengharmoniskan suami istri. Bohong yang ketiga, strategi perang. Ya harus ya, kalau diceritakan pasti kita kalah perang. Itu boleh 3 bohong hal tersebut. 2 menit lagi, oke. Jadi bingung nih ngomongnya nih. Oke. Berikutnya ke bawah, Umi mohon maaf. Nah, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita teman-teman sekalian, jauhilah prasangka buruk, jangan seuzon kebanyakan, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari kesalahan. Ini sama Al-Hujurat 12, kemarin kita sudah bahas juga di tempat ini. Jangan saling mendengki, saling membelakangi, jangan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini sesama mukmin, sama-sama merantau ke sini. Kan harusnya ukhuwah Islamiyahnya kokoh ya. Bukan malah cari musuh jauh-jauh pergi dari Indonesia, malah berantem di Amerika. Ada gak sih? Ada ya? Banyak ya? Sedikit Bu. Dikit ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Sempit Bu, hati yang penuh dendam, penuh marah, penuh iri, penuh dengki. Capek, ya enggak? Capek, kita tuh butuh hati yang bersih.
pikiran yang bersih untuk kita bisa produktif. Betul ya Bu ya? Belajar tuh dari anak kecil. 1 detik berantem, 1 detik kemudian temenan. Ini kita 7 keturunan masih berantem-beranteman ya. Jangan ya Bu. Next, berikutnya mohon izin. Rasulullah SAW juga ingatkan, siapa yang bantu menghilangkan kesulitan seorang mukmin, satu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Bantu muslim dan muslim, sama kita bantu. Gak pilih-pilih, oh dia bukan muslim, gak usah bantu. Enggak. Orang lagi kecelakaan misalnya ya, kita mau tolong, tapi dia kan bukan muslim, lihat dulu nih KTP-nya muslim atau bukan gitu ya. Bantu ya. Next, ini juga penting ya. Tasamuh terhadap umat beragama. Islam mengajarkan toleransi atau tidak nih? Yang mana yang boleh, yang mana yang enggak? Toleransi jenis apa? Jangan kebablasan. Pertama, kalau toleransinya menganggap, oh semua agama itu sama kok. Ada ya? Semua agama mengajarkan kebaikan, betul. Tapi semua agama itu sebenarnya sama kok. Itu bukan toleransi. Tidak, agama tidak sama. Islam adalah agama yang paling benar. Ya, itu tidak dibenarkan sikap yang seperti itu. Kalau toleransinya yang dimaksud adalah membiarkan dengan tidak mendukung kepercayaan ibadah atau percayaan non-muslim, ini yang betul. Maknanya lakum dinukum waliyadin. Kamu ibadah ya kamu ibadah. Silakan, saya nggak akan ganggu. Saya juga ibadah, saya ibadah. Jangan ganggu saya juga. Toleransi yang begitu diperkenankan, tapi kalau mengatakan oh udah nggak apa-apa lah semua agama itu sama, itu yang bukan. Berikutnya mohon izin Umi, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, hanyalah Islam. Ali Imran ayat ke-19. Tidak boleh ada kalimat semua agama sama, semua perayaan boleh kita ikuti, tidak boleh. Jangan sampai toleransi kebablasan. Berikutnya di ayat berikutnya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhir termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran 85. Ini menjadi landasan untuk kita tahu batasnya, di mana kita bisa bersikap toleransi, respect each other, di mana kita bisa katakan no, kamu, saya. Kemudian berikutnya, mohon maaf Umi, berikutnya, oke. Ini dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Agama Islam tidak sama dengan agama yang lainnya. Tidak boleh. Gak apa-apa nah berteman. Na'udzubillah min dzalik. Saya mohon izinnya kalau ada di sini yang melakukan yang menikah dengan yang berbeda. Gak apa-apa, semua agama sama. Tidak. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini Islam ya telah kusempurnakan agama untuk telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Islam berbeda dengan agama yang lainnya. Mohon izin Umi berikutnya. Oke. Kita mengenal prinsip lakum dinukum waliyadin ya Ibu sekalian. Untuk kamu agama kamu, untuk saya agama saya. Artinya kita tidak mengikuti perayaan-perayaan agama orang lain untuk urusan ibadah-ibadah. Untuk urusan ibadah nggak boleh. Christmas atau Natal itu adalah hari yang dianggap kelahirannya anak Tuhan. Betul ya? Kalau ibu mengucapkan atau mengikuti, artinya ibu mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Tuhan. Sementara surah Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Next. Oke, berikutnya Umi kenapa sih? Oh sudah selesai. Baik. Di atas ini menjadi panduan kita. Umi di atas lagi mohon izin Umi. Berkata teman-teman surah Al-Kafirun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menjadi ayat yang kita tahu batas-batas kita dalam bertoleransi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ini menjadi panduan kita ya untuk kita bersikap teman-teman sekalian bahwa kita tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Untuk kamu agama kamu, untuk saya agama saya. Artinya sebagai seorang muslim kita berbuat baik kepada banyak orang, tapi di satu sisi kita tahu mana yang boleh kita ikuti, mana yang tidak boleh kita ikuti. Sebenarnya ada lagi Umi, di bawahnya nggak ada ya. Salah satu yang hati-hati nggak boleh kita ikuti, apa kata Rasulullah? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka termasuk golongan kaum tersebut. Contoh, banyak anak-anak muda zaman sekarang supaya keren pakai perhiasan-perhiasan. Mohon maaf saya katakan demikian. Perhiasan yang punya tanda agama lain misalnya. Banyak ya Bu, oh ini perhiasan saja. Bukan.
Nggak boleh. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka kamu akan termasuk dari golongan kaum tersebut. Jadi hati-hati, kita didik anak-anak kita punya prinsip Islam yang kokoh, menjadi seorang muslim yang kuat, tapi di satu sisi dia berbuat baik kepada banyak orang. Kita ini kan agen-agen dakwah. Orang lihat Islam pada diri kita. Betul ya Bu? Ibu tinggal di Amerika, mau tinggal di Jepang, kan tinggal di negara-negara lain yang minoritas Islam, nggak perlu ngomong banyak kan? Orang melihat kita dari diri kita, dari pakaian, dari tutur kata, dari perilaku. Jadi setiap ibu dan bapak di sini adalah dai dan daiyah yang dikirim oleh Allah jauh-jauh ke Amerika untuk menyebarkan misi dakwah Islam rahmatan lil alamin, menebarkan kesejukan, kedamaian, sopan santun kepada banyak orang. Banyak kok orang-orang masuk Islam. Dan zaman dulu orang-orang masuk Islam bukan karena perkataannya Rasulullah, tapi akhlaknya Rasulullah SAW. Ingat bagaimana Rasul ketika itu dihina-hina oleh orang-orang pengemis Yahudi yang buta. Ini kisah terkenal sekali. Sebagai kembali kita mengingat bagaimana akhlak Rasul itu bisa mendatangkan banyak orang terkesan dengan agama ini. Kita ini dai-dai, agen-agen dakwah ibu dan bapak sekalian. Maka kewajiban bagi bapak dan ibu adalah menuntut ilmu supaya bisa merepresentasikan bisa mewakili Islam dengan betul dan baik di depan banyak orang. Apa kisahnya Rasul sebagai penutup kita pada hari ini? Karena tadi udah 5 menit, saya yakin udah 10-15 menit ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Waktu itu Rasulullah SAW melihat pengemis buta. Kemudian Rasulullah senantiasa menyuapi, dilumatkan dulu, dilembutkan pakai tangannya Rasul, disuapi. Pengemis buta itu mengatakan begini, kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad ya. Muhammad itu orang gila ya. Muhammad itu orang yang suka berbuat kerusakan. Tapi masih disuapin sama Rasul. Nggak sadar dia yang nyuapin siapa. Jangan dekat-dekat ya, dia orang pembuat onar, dia pemecah belah, jangan dekat-dekat ya. Dan segala macam cacian-cacian lainnya. Dan Rasul tidak berucap apapun. Suatu ketika Rasulullah SAW meninggal, wafat, sehingga tugas-tugasnya Rasul itu diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa tugas-tugas Rasul yang harus saya lakukan? Oh ya, Rasul punya kebiasaan memberi makan kepada seorang pengemis Yahudi, beda agama loh, seorang Yahudi yang buta dan tua ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menyuapi. Kemudian apa kata si pengemis tua ini? Kamu ya jangan dekat-dekatin namanya Muhammad, sama perkataannya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ini gerah ya mendengar kalimat ini, orang gimana sih dikasih makan tapi masih menghina, mencaci maki orang. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masih berdiam diri kan. Kemudian apa kata si pengemis buta Yahudi ini? Kamu ini siapa? Kamu ini tidak seperti yang kemarin-kemarin, kamu pasti berbeda orang. Karena orang yang kemarin itu orang yang paling lembut yang pernah saya temui. Setiap kali menyuapi saya, makanannya dilembutkan dulu dan menyuapkan saya dengan lembut. Dan kamu bukan dia, siapa kamu? Kata si orang pengemis Yahudi yang tua itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sambil menahan tangisnya mengatakan, orang yang selama ini menyuapimu adalah orang yang selama ini kamu caci maki. Dialah Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada pengemis buta Yahudi itu? Terdiam. Iya. Ada ya Umi. Terdiam teman-teman sekalian, waktu udah habis ya. Terdiam dan kemudian badannya bergetar. Maka beberapa hari setelah itu beliau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tahu mana yang perlu diladenin, mana yang gak perlu diladenin. Sifatnya ibadur rahman itu dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kemarin juga kita sudah bahas. Kalau ada orang-orang jahil itu gak usah dibales. Qalu salama, ucapkan kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang penuh keselamatan. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam hadir membuat orang-orang tenang, orang-orang damai, orang-orang sejuk. Itulah Islam teman-teman sekalian ya. Baik, tadi ini sudah saya sebutkan beberapa yang kita nggak boleh, tidak tasyabuh dengan orang non-muslim, tidak ikut-ikutan. Kita ini punya cara pakaiannya sendiri. Saya suka bilang sama teman-teman Indonesia, Bu, ada kan yang ngecat rambutnya hijau, biru. Kita ini bukan burung kakak tua, Ibu. Makin tua makin jadi deh. Tutup boleh nggak auratnya gitu ya. Saya suka bercandain begitu ya. Ada ibu-ibu yang suka warna-warna gitu ya.
Nggak usah deh macam-macam, anak-anak muda juga begitu ya, sekarang lagi zamannya Korea dan sebagainya. Nggak perlu lah ya, kita pelan-pelan mengingatkan tentang kita punya budaya sendiri, kita punya prinsip-prinsip kita sendiri, ciri khas kita sendiri. Kemudian yang kedua yang nggak boleh kita lakukan, tidak turut merayakan perayaan Muslim. Saya nggak tahu bagaimana di sini, tapi mudah-mudahan dengan mendengar ini pelan-pelan bisa mengurangi kalau masih ada yang mengikuti. Ya, ini dalilnya dalam surah apa? Dalam surah Al-Furqan ada kalimat "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dalam surah Al-Furqan ayat keberapa nih? Mohon izin. Ayat ke-72. Ini masih pembahasan tentang sifat ibadur rahman. Nanti lain waktu kalau ada waktu kita bahas tentang sifat ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang beriman. Dia punya beberapa karakter. Tadi karakter yang pertama tuh, bahwa dia nggak meladeni orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahiliyah itu dia tidak ladeni. Dia ucapkan kalimat-kalimat baik. Termasuk ibadur rahman, hamba Allah yang saleh. Dalam surah Al-Furqan 72, dia tidak menyaksikan atau tidak ikut-ikutan dalam perbuatan zur atau dalam perayaan-perayaan yang tidak ada manfaat baginya, perayaan-perayaan yang di dalamnya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidak boleh, ini toleransi tapi ada batasnya. Tidak boleh mengucapkan selamat pada perayaan-perayaan non-muslim. Ada nggak yang melakukannya? Masih ya, pelan-pelan ya Bu. Pelan-pelan ya. Orang yang nggak tahu nggak berdosa, aman. Kalau sudah tahu wajib dilakukan ini Bu sekalian. Siapa suruh datang seminar pada hari ini kan? Jadi tahu kan? Baik, di sini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun memberi ucapan selamat kepada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang non-muslim, seperti mengucapkan selamat Natal dan sebagainya adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan jumhur ulama, berdasarkan mayoritas ulama. Pelan-pelan. Ya, kalau nggak bisa langsung, pelan-pelan berpikir caranya seperti apa. Ya, intinya adalah kita tetap berbuat baik pada siapapun, teman-teman sekalian. Kita menolong siapapun. Umi, mohon izin. Apa yang bisa kita lakukan? Islam mengajarkan kita menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang sakit, yang berbeda agama, sama. Kita tolong orang, ya. Kita berbuat baik pada orang. Dalilnya teman-teman lihat, rujukannya menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Mau muslim dan muslim sama, kita tolong orang-orang yang sakit. Kemudian Islam juga mengajarkan kita tetap menjalin hubungan kerabat dengan orang tua atau saudara-saudara yang non muslim. Dalilnya apa? Kita lihat dalam surah surah Luqman ayat ke-14, ya. Ayat ke-15. Di sini ada kalimat wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan Allah sesungguhnya yang tidak ada pengetahuan tentang itu, jangan kamu ikuti dia. Tapi kamu tetap baik sama orang tuamu itu. Kalau orang tua kita non muslim atau saudara kita non muslim, disuruh tetap baik, tetap santun. Asma binti Abu Bakar cerita pada Rasul, ibuku ini orang yang tidak beriman, apa yang harus aku lakukan? Tetap santun, tetap berbuat baik kepadanya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasul, ibuku tidak beriman. Tetap santun, tetap berbuat baik kepadanya. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas sempat mengatakan begini, kamu masuk Islam, aku berjanji gak akan makan, gak akan minum, puasa sepanjang hidup. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku tetap baik kepada ibu. Seandainya ibu punya 100 nyawa, lepas satu persatu ibu, aku tetap berada dalam agamaku. Jadi prinsip Islam ini tetap kokoh, tapi tetap berbuat baik dan santun. Itu disuruh dalam agama kita, teman-teman sekalian. Berikutnya, yang terakhir ya. Di sini kesimpulannya adalah toleransi yang benar bukan berarti mendukung atau mengikuti ajaran non-muslim, tetapi dan tidak boleh ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan mereka, tapi seorang muslim tetap harus meyakini Islamlah yang paling benar dan berlepas diri dari ritual non-muslim, dan tetap harus berbuat baik dengan non-muslim seperti kepada orang tua, kerabat tetap ada selama tidak ada kaitan dengan ritual keagamaan. Paham Ibu? Jadi di sini insya Allah dalam pembahasan yang 1 jam ini mudah-mudahan kita semakin paham kapan kita harus bertenggang rasa, bertoleransi, menyebar kasih sayang, harus. Tapi ada saatnya seorang muslim tahu prinsip-prinsip yang dia jaga dia tidak langgar, pelan-pelan. Dan PR bagi ibu semua adalah mengajarkan anak-anaknya yang remaja-remaja
yang hidup di Amerika untuk mengetahui hal ini, sebagaimana ibu telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengetahui hal ini. Insya Allah, mohon maaf atas segala macam kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustazah Uki untuk pembahasannya yang Masya Allah menambah pengetahuan kita bersama ya. Tadi dari awal ada sejarah dari Rasulullah SAW, bagaimana begitu toleransinya Rasulullah, apalagi waktu saat Fatu Mekah gitu ya, sehingga banyak yang masuk Islam dikarenakan karena sifat toleransi dari Rasulullah SAW. Semoga kita yang menjadi dai-daiyah di Amerika ini bisa selalu menanamkan sifat toleransi kita ya, yang ada batas-batasnya juga, baik dengan sesama muslim dan juga dengan yang beragama lain tentunya. Ya, kita buka question and answer session, insyaallah. Mungkin karena waktunya tadi kita terlambat, mulainya cuma diberikan 3 pertanyaan aja. Gimana ibu-ibu? 3 pertanyaan ya, bapak-bapak juga. 1, 2, 3, oke. Silakan. Ya, silakan Pak. Mau maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ades dari Los Angeles. Tanyanya sih ringan ya. Di sini itu kita sering mendapat, saya pribadi tidak punya teman-teman saya, undangan-undangan dari teman-teman non-muslim ataupun orang muslim yang tidak praktis ya. Baik itu bukan keagamaan, tapi ini misalnya ulang tahun, perpisahan, atau tahun baru gitu. Tapi tempat makanannya ini bukan halal, sepihak. Bahkan kadang-kadang kalau yang non-muslim ada babinya ya, ada alkohol gitu. Saya sering tidak datang. Jadi akhirnya mungkin sering tidak datang, hubungannya kan jadi kurang enak ya. Sebenarnya mereka tahu gitu, kita tuh muslim, tapi kadang-kadang muslim yang tidak praktis itu mungkin nggak mengerti ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi seperti itu. Bahkan kadang-kadang di acara-acara itu ada acara misalnya jogging-jogging gitu ya, yang lebih vulgar gitu. Jadi saya pikir itu nggak perlu gitu saya datang, jadi akhirnya memang hubungannya jadi kurang enak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab ya Pak. Ada prinsip naftalitun walakin mutamayyizun. Kita berkumpul tetapi kita berbeda. Artinya apa? Naftalitun walakin mutamayyizun. Kita berkumpul tapi berbeda. Artinya kalau setiap kita diundang, kita nggak pernah datang. Nanti gimana? Orang Amerika ini paling enak deh. Ya, kalau dibilang datang ya ke acara kami ada ulang tahun, saya akan bilang ya, tapi kita boleh kok request makanannya. Contohnya kalau kayak kemarin summer, mereka mau ngadain barbecue, ya, kami bawa ini ya daging sendiri, ya. Terus saya bawa untuk bakarannya itu, saya bawa yang kayak kertasnya tahu kan? Karena kan di park kan kita nggak tahu tempat pembakarannya itu kayak gimana. Ya udah kita pakai kertas itu alasnya, kan nggak ada masalah. Tetap datang kita barbecue sendiri. Emang kenapa kamu? Ya kan kami hanya memakan daging sembelihan. Seperti itu ya. Jadi ya tetap datang. Ya tetap datang. Terus kalau diundang pesta apa gitu ya, pernikahan, ya tetap datang, kecuali kalau pembaptisannya di gereja itu kita nggak boleh. Ya, itu enggak, karena itu agama, ada perayaan, ada ibadah di situ. Ya, tapi kalau untuk pestanya, ya datang ke resepsinya, nggak ada masalah. Ya, terus juga kematian, misalnya ada kematian, kita kan bisa ke funeralnya, viewingnya, ya kan? Tapi jangan ketika dia di sakramen kayak nanti disuruh kalian Katolik tuh kayak makan gitu ya, saya kurang tahu itu. Nah itu kita keluar.
Ya sakramen ya Pak ya. Itu kita keluar. Jangan ada di situ karena itu memang ibadah. Itu. Ya, jangan di situ. Jadi kita sekedar viewing, ngeliat, ucapkan kami turut berduka cita, ya. Terus setelah itu kita pulang. Itu yang penting ada perhatian dengan tetangga. Berarti kalau tetangga kita, ya kadang kalau tetangga kita nenek, ya kalau di apartemen kan dia meninggal, masa kita enggak ya? Kan itu hak dia sebagai seorang sebagai tetangga. Gitu ya Pak ya. Yang ada diskonya tadi aja sih. Oh, kalau diskon, ya kita jangan ikut. Ya, kalau memang ada wine, ada apa, ya kita datang di acara tersebut, kita datang, kita ucapkan, misalnya dia wisuda atau apa gitu ya. Setelah selesai kita ucapkan itu, kalau udah mulai lampu dan di gedep keluar, pulang, nggak masalah. Biar aja ada acara atau apa, pinter-pinter lah. Ya, tapi yang pasti jangan memberikan kesan Islam itu agama yang tidak toleransi dalam arti kata yang tadi. Ya, mau. Ya, Masya Allah. Ya, silakan. Yang pakai hijab. Ada yang copotan. Dan dia bu. Oh, situ masih nih. Assalamualaikum. Nama saya Kris dari LA. Saya hanya mau menanyakan, saya punya tetangga. Dia non Muslim dan bukan non Muslim. Dan dia dalam hartanya sekarang ini. Terus saya juga punya saudara di Indonesia. Perlu juga bantuan. Itu toleransinya mana yang diutamakan, yang tetangga terdekat atau yang di Indonesia? Terus yang kedua, pertanyaan dari anak saya, katanya karma dalam Islam nggak ada. Katanya setelah 24 jam kalau dia minta maaf itu maksudnya dosanya, maksudnya dendamnya mungkin dimaafkan sama lawannya gitu loh. Karena kata gini, dia bilang gini, Mah katanya orang Islam itu nggak percaya karma. Dalam 24 jam kalau dimaafkan itu karmanya nggak ada. Gimana kalau kita berbuat baik, kan maksudnya dapat satu baik itu. Nah katanya ada. Ayah deh itu. Biji. Sabar ya. Saya 70 ini. Itu sabar. Ini buat langsung ke YouTube ini. Masih 77. Saya masih banyak, cuman ngeri takut terpanjang. Oh, dia masih bisa kan. Gak pinjam nak. Hah? Colokannya soalnya nanti. Assalamualaikum nanti warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah jelaskan mengenai toleransi. Saya ingin pada Ustazah Oki dan Ustazah Dede, kalau kita bicara agama ada 3. Pertama teologi akidah, kedua ibadah, ketiga muamalah. Namun penjelasan sekali lagi tentang ketiga poin ini toleransi kita. Lalu sebagai umat muslim, kita sendiri kadang-kadang keluarga, teman-teman, ada yang mengucapkan selamat Natal. Padahal kita sebagai orang muslim, amar ma'ruf nahi munkar, kita harus memberitahunya. Tolong sampaikan kiat-kiatnya untuk memberitahu pada saudara atau teman-teman bahwa itu tidak boleh. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Dede. Pertanyaan saya, jadi di Amerika sini banyak masih warga Muslim yang yang anak-anaknya sekolah di public school. Nah, public school itu sendiri banyak juga yang mengikuti kultur-kultur sini. Contohnya seperti Ustazah tadi bilang Thanksgiving, dia ada buat Thanksgiving Day, itu Art Day atau field trip kemana yang
yang mengikuti sejarah itu dan kultur itu sendiri. Dan itu pun ini anak-anak supaya dia grades-nya. Kalau nggak ikut gimana? Nah itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah saya coba jawab ini. Kami karena dikasih waktunya ini, kami alhamdulillah kompakannya. Yang pertama soal karma. Karma itu memang kalau secara karma dalam agama Hindu itu nggak ada di kita. Tapi kalau karma dalam artian pembalasan, kan bahasa Indonesia kita kena karma loh. Itu maksudnya pembalasan gitu ya. Ada dalam Al-Quran hal jazaa'ul ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Artinya kan karma ya. Kalau orang baik karmanya nanti baik gitu. Ini karma dalam bahasa Indonesia dalam tanda kutip artinya balasan. Jadi bukan berarti karma, kalau karma diartikan seperti gini, kalau karma dalam agama Hindu ya atau dalam agama Konghucu, ini kalau kita meninggal di karma ya, kalau kita meninggal terus nanti kalau kita jelek, ketika nanti kita dihidupkan lagi, itu karma kita yang akan bicara. Itu yang nggak ada dalam Islam. Tapi kalau makna karma adalah pembalasan, nggak apa-apa, ceritakan kepada anak-anak kita. Ya, if you do best, you can get kamu akan dapat yang baiknya lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang pertamanya nanti dijawab sama Ustazah. Yang kedua tadi, kalau anak-anak kita di sekolah gimana? Ini tantangan kita. Nggak, kalau bagi saya, biarkan anak itu ikut, tapi kita mendampinginya dari rumah. Ya, mendampinginya dari rumah. Contoh, anak-anak kita ke sinagog, ya kalau dia ambil mata pelajaran perbandingan agama atau apa, dia ke sinagog, dia ke sini. Pulang, dia akan bawa cerita. Ya, makanya ibunya harus ngaji biar dapat ilmu. Ya, nah ketika itu nanti dia akan cerita, ini gimana. Sampai anak saya sendiri pernah bilang, Mama, aku mau masuk Kristen aja. Kenapa? Karena mereka di sana enak, mereka masuk surga juga. Kalau kita masuk surga mesti puasa, mesti sholat subuh. Anak saya itu sholat subuh sama sholat beda. Kalau sholat subuh itu paling berat bagi dia. Ya, itu dia bilang seperti itu. Tapi kalau di sana nggak pakai itu, mereka masuk surga juga. Terus saya bilang beda sayang. Pelan-pelan kita bilangin seperti itu. Ya akhirnya sekarang dia bisa bangga, isyhadu bi anak muslim. Ya seperti itu. Sama anak saya juga belajar di public school, sama seperti itu. Jadi ya seperti itulah kejadiannya, gitu ya. Tetap kita dampingi dia. Kalau kita nggak tahu jawabannya apa, jangan malu, ibu-ibu jangan terlalu gengsi ya. Kalau nggak tahu bilang, boleh mamah tanya, silakan tanya saya. Silakan tanya ustazah yang ada di lokality. Silakan tanya ustadz yang ada di lokality. Ya, beliau yang akan. Jangan kalau kita nggak tahu, jangan bicara. Oke? Ya itu aja. Baik, terima kasih Bu. Menyambung sedikit mengenai karma memang tidak ada, tapi kita kan ada in ahsantum li anfusikum wa nasatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Atau kita ada kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan seterusnya. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah juga Allah balas. Jadi itu konsep kita ya, tidak karma dalam arti yang seperti itu, tapi kita punya konsep tersendiri bahwa semua kebaikan itu nggak akan sia-sia, semua kebaikan dibalas oleh Allah sebiji zarah, kejahatan juga begitu, dia akan kembali kepada kita. Dan ketika kita berbuat jahat sekecil apapun, maka Allah akan balas kejahatan itu konsep Islam ya Bu ya. Baik, mengenai sedekah yang terbaik kepada saudara atau kepada tetangga? Kepada saudara sendirian.
fakir miskin itu yang didahulukan. Seperti misalnya Zainab radhiyallahu anha, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya pernah ceritakan kemarin dalam pengajian sebelumnya ya, bahwa istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini berharta. Kemudian Zainab ini menanyakan kepada Rasul, kalau aku kasih kepada suamiku yang miskin atau kepada anak-anakku yang membutuhkan ini, bagaimana? Kemudian Rasul mengatakan, kau dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi kalau di antara kita teman-teman sekalian, ibu kita, ayah kita, suami atau bibi atau orang-orang terdekat kita yang masih punya hubungan darah atau punya hubungan kekerabatan, yang fakir miskin, garis bawah, dia yang harus didahului. Baru kemudian adalah tetangga kita yang membutuhkan atau yang fakir miskin. Jadi kalau kedua-duanya sama-sama fakir miskin, maka didahului adalah yang saudara terlebih dahulu. Ini dalam konteks kalau kedua-duanya fakir miskin ya Bu. Baru kemudian akhirnya adalah tetangga kita. Tapi kenapa tetangga kita? Karena Rasulullah SAW ingatkan bahwa ketika kamu memasak, maka perbanyak kuahmu untuk memberikan kepada tetanggamu. Ini kan konsep sedekah ya. Tapi kita harus menjadi orang tentu saja yang bijak dalam memberikan sedekah. Mana yang mendesak? Beda loh. Sama-sama fakir miskin nih, tapi mana yang lebih mendesak? Misalnya keluarga kita yang ada di Indonesia fakir miskin, tapi kita tahu dia dibantu oleh teman-teman yang lain misalnya. Dia bisa hidup dibantu sama teman-teman yang lain. Tetangga kita nih, walaupun misalnya berbeda agama, nggak ada yang tolong dia fakir miskin, mendesak. Kalau nggak ditolong bahaya dia, berarti dia yang harus didahulukan. Jadi walaupun kita paham bahwa konsep saudara itu lebih didahulukan, tapi harus juga lihat kontekstualnya dalam kondisi mendesaknya yang mana, yang ditolongnya bisa nanti yang mana, yang mendesak yang mana, itu yang lebih didahulukan. Seperti itu ya Bu, Allahu a'lam. Berikutnya tadi mengenai prinsip toleransi dalam akidah muamalah ibadah, tentu sudah kita bahas tadi. Mengenai akidah jelas ya, tidak ada abu-abu. Agama kamu, agama saya. Islam berbeda dengan yang lain-lain, tidak sama. Dan Islam adalah agama yang terbaik. Masalah muamalah perkara dengan hubungan sesama manusia, kita tadi sudah jelaskan bagaimana sikapnya Rasulullah SAW ketika bermuamalah, bersikap kepada sesama manusia. Kemudian masalah ibadah juga sama. Ibadah nggak bisa dicampur baur. Masalah ritual-ritual keagamaan nggak boleh, ibu-ibu sekalian. Makanya itu saya juga harus ceritakan ini. Ibu-ibu, ada orang-orang yang, mohon izin kalau masih ada teman-teman yang melakukan, ketika ulang tahun, kenapa harus berdoa di depan lilin? Memangnya majusi? Ya, kenapa harus berdoa di depan api itu? Ya, jadi saya pernah punya cerita lucu sedikit manis ini, jadi waktunya panjang. Saya pernah waktu itu di Spanyol Bu. Waktu itu dalam rangka saya lagi syuting. Saya bukan tipe orang, atau keluarga kami bukan tipe orang yang kalau ulang tahun party dan lain-lain, bukan. Tapi barakallahu fi umrik, yang mendoakan ada gitu. Nah, pada saat itu saya tidak tahu bahwa itu hari ulang tahun saya, karena saya juga nggak pernah menganggap spesial ulang tahun. Tiba-tiba teman-teman yang bule-bule ini saat di restoran, mereka matikan lampu dan mereka bawa kue tart banyak banget dengan lilin-lilinnya. Udah mereka mengatakan dengan trompet-trompetnya happy birthday to you gitu. Udah saya katakan, wow, makasih ya, udah baik sama saya appreciate, thank you, blablabla gitu ya. Pasti kamu udah nyiapin ini lama, thank you, gitu lah. Kemudian akhirnya, ayo tiup. Sementara saya penganut yang tidak meniup api itu, lilin itu. Maksudnya make a wish, kemudian meniup lilin itu. Kemudian saya katakan, thank you so much, bla bla bla, udah dipuji-puji. Kemudian saya katakan, kita kipas-kipas yuk, yang penting kan mati nih api gitu kan. Gak ada make a wish, kita kipas-kipas aja. Terus kenapa Ki? Nanti aja gampang, kita kipas-kipas, kita makan dulu. Nah, dalam kondisi yang nyaman, yang tenang, yang penuh dengan bercanda, yang dia tahu saya menghargai effortnya dia ketika buat seperti itu. Kemudian saya jelaskan pelan-pelan dengan bahasa yang sebisa mungkin dia bisa memahami dan respect dengan prinsip saya. Dan akhirnya semua berjalan baik-baik saja. Mereka tidak tersinggung. Kue itu tetap dimakan kok, mubazir kalau nggak dimakan, ibu sekalian, betul ya. Tapi di satu sisi kita punya prinsip yang tidak bisa kita langgar. Di satu sisi kita bisa berteman dengan banyak orang. Kalau kita menarik diri, gimana dong dakwahnya? Kan misi kita ini ada di sini untuk berdakwah. Dakwah itu apa? Ngajak orang lain untuk menuju pada kebaikan, mencegah orang lain kemungkaran, mengajak orang lain lebih kenal dengan Rabb-nya. Itu kan misi sebetulnya. Misi kita tuh seperti itu. Kita hidup bukan tanpa misi, teman-teman sekalian. Apapun profesi teman-teman adalah pembawa misi. Misinya untuk mengenalkan orang-orang kepada Islam, rahmatan lil alamin.
Kemudian terakhir, bagaimana cara menjelaskan pada orang lain untuk tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang mendukung perayaan non-Muslim. Dalam dakwah itu harus kita lihat siapa yang kita ajak bicara, tempatnya di mana, cara penyampaiannya gimana. Ingat, Nabi Musa alaihissalam ketika dakwah sama Fir'aun, kata Allah apa? Qaulan layyina, ucapkan perkataan yang lemah lembut. Fir'aun loh, teman-temannya ibu kan, suami atau siapa, anak segala macam, bukan Fir'aun kan. Qaulan layyina, ucapkan perkataan yang lemah lembut. Karena, saya ulangi lagi, dakwah itu seperti lubang kunci dengan lubangnya. Kalau kita keras, kasar, maka rusak. Dakwah itu sesuatu dari hati menyentuh ke hati. Dan ingat, dasarnya kita dakwah adalah sayang. Kalau kita cinta sama orang itu, kita sayang, pasti beda. Kalau kita marah, atau dasarnya adalah sayang, itu beda cara keluar kalimatnya. Benar ya Bu, cara kita menjelaskannya. Jadi lihat target dakwah, lihat orang itu siapa, dan sampaikan dengan tingkat pemahamannya. Misalnya dengan bahasa sederhana misalnya, kenapa sih nggak boleh? Oke, hari Natal adalah hari di mana orang-orang percaya dan meyakini itu adalah hari kelahirannya anaknya Tuhan. Simpelnya adalah Nabi Isa alaihissalam atau yang dikatakan Yesus itu bukan anaknya Tuhan. Tuhan itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah itu esa. Kalau kita ucapkan maka seolah-olah kita mendukung dan mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Pelan-pelan, nggak bisa frontal kan? Kalau frontal malah jadi bumerang. Dan ditambah dengan doa. Kalau kita sayang sama saudara kita, anak kita, teman-teman kita, itu doa nggak bisa putus. Harus terus-menerus agar dia mendapatkan hidayah. Tugas kita nggak berhenti untuk mengingatkan, tapi hidayah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terucap dari lisan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustazah Dede dan Ustazah Oki untuk sharing ilmunya dan pengalamannya pada kita semua pada pagi hari ini. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.